Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bu Anita dan kawan-kawan, penggiat dan penggagas Enggang Benuanta. Yang saya hormati Saudara Kepala BGP Pak Hari, yang saya hormati teman-teman Duta Rumah Belajar, dan tentu yang saya hormati pula, tak lupa untuk para narasumber ya, ada Pak Baidowi, Pak Yansen, Pak Yanse, dan Bu Kamsiatun, moderator. Dan juga untuk Bapak Ibu Guru semuanya yang masih setia dengan Enggang Benuanta, saya tak henti-hentinya untuk senantiasa memberikan apresiasi, dan tentu saya juga mengajak kita untuk senantiasa mensyukuri karunia Tuhan dengan cara kita memanfaatkan semua anugerah yang diberikan pada kita, yang kebetulan diberikan kemudahan untuk bisa menyerap ilmu. Ya, syukurilah itu dengan cara mengajarkannya. Yang kebetulan diberikan kemudahan untuk bisa menguasai banyak informasi, syukurilah itu dengan cara mengajarkan kepada orang lain dan kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana janjinya, siapa yang mensyukuri nikmat ditambah nikmatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti makin tambah pinter, makin tambah menguasai, dan makin tambah bermanfaat. Itu yang paling penting. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu Guru semuanya, kita tahu bahwa kita ini semuanya hanya sebagai perantara ya. Hanya perantara. Tujuan utama kita itu adalah anak didik kita, peserta didik kita. Jadi kalau guru-guru itu hebat, ini mestinya harus bisa menghebatkan peserta didiknya. Guru-guru ini pinter, ini pastinya juga nyambung, nanti bisa meminterkan peserta didiknya. Jangan sampai hanya berhenti di gurunya saja. Ya, semua termasuk fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan guru itu bukan nanti berhenti hanya di guru saja, tapi harus nyambung, harus mengalir sampai ke peserta didik. Ini yang kemudian saya selalu mengatakan bahwa ibaratkan ini sebuah aliran itu dari hulu ke hilir, itu semuanya mengalir lancar, jernih, bersih, seperti yang dikeluarkan di hulu. Ya, kalau air itu kalau dari hulu itu bersih karena memang bersumber dari mata air. Kemudian ketika air itu mengalir, ini harus kita jaga kebersihannya, jangan terkontaminasi, apalagi tersumbat nggak sampai ke hilir. Ya, ini yang saya katakan hilirnya itu adalah peserta didik. Nah, karenanya semua kegiatan apakah Enggang Benuanta, ya, apakah Bapak Ibu itu disekolahkan, apakah ada yang bantuan laptop, ya, lalu kemudian insentif, semua itu kalau tidak berdampak pada peningkatan kualitas bagi peserta didik, maka ya sama saja itu ibaratkan air itu tidak mengalir sampai ke hilir. Ya, kalau aliran sawah, irigasi itu tersumbat, tidak nyampe ke pematang sawah, ke areal-areal sawah, sehingga tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan kemaslahatan. Apalagi airnya itu kalau tergenang hanya tersumbat di satu tempat, itu bukan hanya bermanfaat, tapi malah bisa mengganggu. Kalau terlalu besar debitnya itu bisa menimbulkan banjir. Banjir itu aliran air yang tidak pada tempatnya, yang tidak dikehendaki. Lalu kalau itu terlalu kotor bisa menyebabkan penyakit, gitu ya. Jadi mari kita lancarkan aliran-aliran pengetahuan kita supaya nyampe ke bagian hilir yang harus kita layani, yaitu peserta didik kita. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian, ya, yang kebetulan itu diberikan hidayah
Diberikan hidayah itu ada keinginan dan ada kemudahan gitu ya. Karena banyak juga ya yang orang itu diberi ilmu pengetahuan, diberi kepandaian, tetapi tidak bisa memanfaatkan kepandaian itu untuk kemaslahatan. Ya. Nah kebetulan kalau Bapak Ibu itu termasuk orang yang terpilih oleh Tuhan, diberikan satu anugerah untuk bisa menjadi pendidik, menjadi perantara. Mudah-mudahan melalui Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, generasi-generasi kita ini bisa menjadi lebih baik ya. Lebih baik nanti bisa menjadikan kehidupan ini yang lebih damai, mendamaikan ya, bahagia dan membahagiakan. Tidak ada kekerasan ya, tidak ada bullying gitu. Dan semuanya itu berusaha satu sama lain untuk saling membantu, saling membahagiakan, saling mendamaikan, dan itulah cita-cita kehidupan dunia ini. Kalau Ki Hajar Dewantara menyebut namanya memayu hayuning bawono. Jadi menciptakan satu kehidupan yang damai, ya, yang bahagia. Ya, kalau agama Islam mungkin baldatun thayyibatun barofun gofur misalnya gitu ya. Jadi kehidupan yang damai, yang bahagia gitu. Dan itu juga terlahir dari orang-orang yang bahagia. Ya, kalau orang-orang bahagia, dia menebarkan kebahagiaan. Dan saya berharap di sekolah itu adalah kumpulan orang-orang yang bahagia. Ya, kebahagiaannya itu bukan karena diciptakan oleh lingkungan, tapi memang orang-orang yang selalu memancarkan kebahagiaan. Dia menciptakan kebahagiaan. Bukan yang diciptakan untuk menjadi bahagia, bukan. Tapi dialah yang menciptakan kebahagiaan. Nah, tandanya orang yang menciptakan kebahagiaan itu, dia bisa mengkondisikan keadaan ya. Keadaannya tidak bahagia, dia bisa membuat bahagia. Gitu. Ya, keadaannya kurang bagus, dia bisa membuat bagus. Bukan dia ditentukan oleh keadaan. Kadang-kadang kan kita sering menjumpai guru-guru kita itu mudah marah karena mendapati murid-murid yang susah diatur gitu. Nah, kenapa kemudian kita menjadi mudah marah? Hanya karena keadaannya yang menyebabkan kemudian kita marah gitu. Lalu kita menjadi membenarkan bahwa saya marah itu karena Anda yang membuat saya marah gitu. Jadi kita ini akhirnya menjadi sasaran tindakan tetapi bukan bertindak. Nah, orang-orang yang baik itu dia selalu bisa menjadi baik meskipun di tempat yang tidak baik. Tetap bisa menjadi baik meskipun dia diperlakukan tidak baik. Dan itulah sebenarnya yang disebut orang baik. Orang baik itu orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Ini yang disebut dengan orang baik. Kalau orang hanya bisa berbuat baik dengan orang baik dan kemudian berbuat jahat dengan orang jahat, itu namanya bukan orang baik. Ini katanya guru saya yang ngajarin seperti itu. Jadi kita akan benar-benar disebut orang baik itu kalau sudah bisa teruji bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Ya itu bahasa apa namanya? Man ahsana man asahu gitu katanya itu ya. Tetap bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Nah, sekolah-sekolah kita harus bisa menciptakan keadaan itu ya. Karena memang sekolah itu menjadi basis pengembangan peradaban. Kalau di masyarakat itu orang tidak terkondisi, tidak terdesain ya, tidak terancang. Akhirnya memang yang terjadi itu ya masyarakat itu boleh jahat, boleh baik gitu. Tapi kalau di sekolah tidak boleh jahat. Nah, di sekolah harus tetap baik karena apa? Karena ini masyarakat yang dikondisikan, masyarakat yang didesain, masyarakat yang dirancang. Tapi kalau masyarakat yang di luar sana itu ya sembarangan, semua orang bisa sebut masyarakat. Semua orang disebut masyarakat ya, dia terdidik atau tidak, dia disebut masyarakat. Nah, ini yang mau kita bangun Bapak Ibu. Ya, kita harus menciptakan sekolah-sekolah kita itu menjadi tempat-tempat yang aman, nyaman, menyenangkan. Dan di sana memang kumpulan orang-orang yang menyenangkan. Gurunya itu kalau dipandang itu ramah, senyum, damai, menyenangkan gitu loh ya. Dilihat aja sudah seneng gitu. Enggak orang kok di sekolah merengut saja sepertinya ya udahlah kita itu punya masalah ya punya masalah, tapi jangan ditampakkan seperti orang yang menderita, nanti akan berbagi penderitaan. Di sekolah enggak boleh. Ya saya pengennya guru-guru kita ya, guru-guru kita itu menjadi orang yang penebar kebahagiaan.
ya penebar kedamaian, penebar kesejukan ya. Nah, itu yang diharapkan. Sebenarnya dulu cita-cita Ki Hajar Dewantara itu seperti itu, dibentuk taman-taman siswa itu memang untuk memperbaiki peradaban akhlak-akhlak supaya bisa menjadi manusia-manusia yang bisa menolong dirinya sendiri dan menolong orang-orang di sekitarnya. Itu yang disebut dengan manusia yang berkontribusi. Jadi pendidikan ini memang untuk membangun sebuah peradaban supaya kehidupan ini menjadi lebih bahagia, lebih selamat ya. Nah, ini cita-cita pendidikan ya. Makanya kalau Bapak Ibu ngajar ya ngajarnya itu untuk menjadikan manusia, jangan ngajar untuk menjadikan robot, anak-anak hanya diajari pengetahuan-pengetahuan yang nanti tidak begitu bermanfaat bagi kehidupan ya. Ini tolong pikirkan. Nah, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk melakukan proses transformasi pendidikan ya. Jadi kurikulum itu hanya alat sebagai transformasi pendidikan. Ya, Bapak Ibu semua sarana prasarana itu juga transformasi pendidikan. Apa sih sebenarnya yang mau dicapai dalam transformasi pendidikan? Itu cita-citanya adalah ingin membangun ya agar pendidikan itu nanti betul-betul menjadi pusat pengembangan peradaban. Ciri-cirinya adalah gini, semua aktivitas yang dilakukan oleh guru dan orang dewasa di dalam satuan pendidikan itu adalah aktivitas yang berfokus pada kepentingan terbaik peserta didik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melakukan apa saja, itu kalau ditarik benang merahnya, itu harus terhubung untuk kebaikan peserta didik. Terhubung untuk kebaikan peserta didik. Ya, apakah Bapak Ibu menghukum atau mengakukan apa saja, itu kepentingannya adalah terbaik peserta didik. Dan kita diajarkan kepada guru-guru kita bahwa kehidupan kita ini memang banyak sekali, tidak tentu nanti kita akan mendapatkan orang-orang yang seperti kita harapkan. Tetapi yang diajak kita untuk menjadi seorang pendidik ini, kalau kita menemukan orang yang baik, kita akan senang gitu, tumbuh perasaan senang. Tapi tidak mungkin kita akan bertemu dengan orang baik saja, karena orang tidak baik itu diperlukan bagi orang baik. Yang tadi yang saya katakan, orang tidak baik itu diperlukan bagi orang baik, supaya orang baik itu tetap bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Dan itu menjadi ciri orang baik. Nah, kalau kita menemukan orang yang tidak baik, itu nanti kita mesake, ya, belas kasihan, bukan benci. Jadi orang baik itu tidak boleh membenci. Kalau ketemu yang tidak baik, dia mesake, kasihan. Kalau ketemu yang tidak baik, dia kasihan, belas kasih. Tapi kalau ketemu sama orang yang baik, dia seneng gitu. Jadi kalau ketemu murid yang baik, seneng. Ketemu murid yang tidak baik, mesake, kasihan. Kita harus menolongnya, ya harus membantu supaya jadi orang yang baik. Jangan dibenci, nggak boleh, jangan boleh. Nanti kalau dibenci, katanya ini, kalau kita membenci ketidakbaikan, kita ini nggak akan mati kalau belum menjalani ketidakbaikan itu tadi yang kita benci itu. Kalau kita membenci apa gitu ya, nanti itu kita nggak akan mati dulu kalau kita nggak jalani yang kita benci. Maka kalau ada yang nggak baik, jangan dibenci ya. Belas kasihan aja. Kalau ada murid yang nakal, belas kasihan. Mesake, anak kok seperti ini, nanti kalau nggak kita bantu, nanti dia dewasanya seperti apa. Belas kasihan itulah yang menimbulkan cinta pada sisi yang berbeda ya. Cinta pada sisi berbeda itu, cintanya untuk kepentingan orang yang kita belas kasihani. Tapi kalau kita mencintai yang baik itu kita menikmati. Misalnya ibu punya murid, bapak punya murid pinter, iso dipamerkan, itu loh muridku pinter. Kami nggak mungkin kita pamerkan murid yang nakal gitu. Nah, makanya kalau kita senang itu yang menikmati adalah termasuk orang yang senang. Tapi yang belas kasihan, mesake, itu yang menikmati hanya orang yang kita belas kasihan. Kita sendiri sebenarnya tidak menikmati karena memang kita berkorban untuk orang-orang yang kita belas kasihan. Ya, jadi nanti tolong ajak Bapak Ibu kalian semuanya supaya Bapak Ibu ini menjadi bagian dari agen-agen perubahan, agen-agen penggerak yang bisa mempengaruhi orang lain. Tapi nggak perlu kita nyuruh-nyuruh orang lain ya. Cukup aja Bapak Ibu berperilaku terus baik begitu. Nanti orang lain akan nyontoh sendiri gitu. Kecuali Bapak Ibu sebagai kepala sekolah punya kewajiban untuk melakukan pembinaan. Kalau sesama guru nggak usah komentar, biar aja. Ada yang mau begitu nggak usah komentari, baik aja. Ya, mesake aja deh kalau ketemu guru kita yang kurang baik itu kita kasihan ya. Kasihan aja, kasihan kok ada orang dewasa seperti itu gitu. Ya. Nah, nanti seperti itu. Jadi fokus untuk kepentingan terbaik peserta didik. Lalu yang kedua itu
Itu cirinya harus ada komunitas belajar. Gurunya itu menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi seperti Enggang Benuanta itu 1 minggu sekali, sempatkan mungkin 2 jam. Nah di sekolah-sekolah Bapak Ibu lakukan proses refleksi. Jadi seminggu sekali itu merenung, coba direnungi gitu apa yang sudah saya lakukan ya, apakah yang saya lakukan itu bermanfaat apa enggak, mana yang kurang baik, gitu terus saja. Nanti untuk pembenahan diri kita. Nah kalau bisa sekolah ngajak teman-teman yang lain seminggu 1 kali, sempatkan apakah 2 jam dalam waktu, dan kita memang sudah minta kepada dinas, kepada kepala sekolah agar mengalokasikan waktu secara ini terstruktur ya, terstruktur itu terjadwal. Jadi setiap minggu misalnya hari Sabtu kah, hari Senin kah, hari apa, 2 jam kita mau belajar apa, refleksi dengan topik-topik yang ada di platform Merdeka Mengajar. Itu sudah sangat bagus sekali Bapak Ibu. Di platform Merdeka Mengajar itu bagus sekali ya. Lalu yang ketiga, kita harus bisa memastikan bahwa lingkungan belajar kita itu aman, nyaman, menyenangkan ya. Yang tadi saya katakan, aman itu mungkin secara fisik, tidak ada yang membahayakan. Nyaman itu juga mungkin secara fisik ya, misalnya rindang, teduh gitu ya, nyaman. Tapi yang paling penting menyenangkan, bahwa orang-orang di dalamnya itu memang menyenangkan dan membahagiakan. Kalau ruangannya AC, tempatnya teduh, tapi orang-orang di sana itu wajahnya nggak pernah bersahabat, nggak pernah damai, itu anak-anak itu ya merasa nggak nyaman, panas, merasa padahal ber-AC itu. Orang ber-AC kok kepanasan, kenapa? Nggak tahan dengan sikap orang yang ada di situ. Jadi orang yang di situ jauh lebih panas daripada lingkungan yang ada itu ya. Nah ini tolong. Lalu yang keempat Bapak Ibu, ini yang penting adalah adanya asesmen untuk melihat hasil belajar peserta didik itu secara bertahap ya. Maksudnya begini loh, kalau Bapak Ibu ngajar itu, coba kalau ngajar itu sebelumnya dilakukan asesmen dulu. Makanya kalau ngajar itu buat soal saja. Buat soal, siswanya disuruh ngerjain soal. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa anak-anak. Nggak bisa, nggak apa-apa. Ini belum kiamat ya, masih ada waktu. Dan ini nggak bisa karena memang kalian belum belajar. Nggak apa-apa. Nanti kita baru belajar bersama-sama. Nah setelah belajar bersama-sama, kalau kalian masih ada yang belum bisa, nggak apa-apa. Nanti kita bantu. Jadi nggak apa-apa. Nggak bisa itu nggak apa-apa. Emang orang langsung disuruh bisa? Ya nggak bisa. Oh dipaksa-paksa. Emang terus tambah bisa? Tambah nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi anak itu yang nggak bisa itu jangan dimarahi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa anak. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Nanti ada waktu lagi ya. Kita ulang lagi. Nggak perlu balap-balapan. Nggak perlu cepet-cepetan. Semuanya butuh waktu. Semuanya butuh proses. Ya. Kalau yang cepet-cepetan itu kayak mangga masih muda dikarbit itu rasanya nggak enak. Ya, itu cepat mateng, tapi itu tidak matang sesuai dengan waktunya. Biarlah semua nanti akan indah pada waktunya, katanya begitu ya. Semua indah pada waktunya, tapi semuanya itu membutuhkan waktu, dan setiap waktu yang berjalan membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Gitu. Jadi nggak usah, sekarang nggak ada ujian nasional, kenapa Bapak Ibu itu kok gupuh-gupuh mau menyelesaikan materi pelajaran itu apa? Nggak ada gunanya ya. Buat anak-anak bahagia, tapi paling penting anak-anak menguasai pengetahuan yang bermanfaat. Jadi hari ini kalau saya mengajar, anak-anak itu mendapatkan tambahan pengetahuan apa? Kalau nggak ada gunanya. Banyak-banyakan materi pelajaran disimpan di otak anak, kalau nggak digunakan sama seperti data-data yang masuk dalam laptop kita, itu nggak malah membantu cepat proses bekerja laptop kita, malah tambah berat. Karena data-data tersimpan di situ, itu kayak nyimpen sampah. Biasanya guru-guru zaman dulu itu kalau ada pelatihan selalu diminta flash disknya, minta semua flash disknya disimpan, tapi nggak tahu namanya, nama filenya juga nggak tahu, sudah terlanjur disimpan, mau manggil nggak tahu apa ya judulnya ya, tapi datanya terlalu banyak, akhirnya laptopnya malah nggak bisa jalan secara cepat. Kira-kira gambaran anak-anak kita ini ya bodoh-bodoh itu gara-gara seperti itu dulu ya. Tapi mungkin bukan Bapak Ibu yang ikut berdosa atas itu ya. Kalaupun ya nanti diperbaiki ya, itu kita nggak boleh lagi seperti itu. Nah kemudian sikapnya apa yang berubah ya? Misalnya dia lebih santun, bertutur kata lebih lembut. Itu diajari Bapak Ibu, nggak bisa dengan sendirinya. Ketika anak presentasi ya, disuruh presentasi diajari, teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan pendapat saya, bisa jadi pendapat saya salah,
Jadi kalau mau menyalahkan itu nyalahkan diri sendiri ya, jangan nyalahkan orang lain. Dan itu diawali, itu sopan santun, indah sekali. Kalau anak-anak kita nanti sudah pinter, menjadi orang yang lemah lembut, mengerti perasaan orang lain, dia menjaga supaya tidak menyinggung perasaan orang, nanti hidup ini akan saling toleransi dan saling menghargai. Lalu keterampilannya seperti apa? Dia punya keberanian untuk tampil di depan kelas, ya dengan sikap sempurna, pandangannya jelas, itu dilatih juga. Ya, bagaimana dia merespon terhadap orang lain, ya. Nah, ini saya kira nanti 4 itu yang harus juga menjadi perubahan, ya. Yang pertama, bahwa aktivitas yang dilakukan oleh guru harus fokus pada kepentingan terbaik peserta didik. Yang kedua, terjadi komunitas belajar sepanjang hayat. Guru-gurunya itu ada waktu terstruktur untuk belajar, ya, bersama dengan teman yang lain. Yang ketiga, suasana di sekolah itu harus aman, nyaman, dan menyenangkan, bebas dari kekerasan, ya. Lalu kemudian yang keempat itu ada hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, saya harapkan Bapak Ibu semuanya yang di Enggang Benuanta itu bisa mempelopori untuk terjadinya proses transformasi di satuan pendidikan kita. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita itu diikuti dengan hidayah, ya, sehingga memudahkan kita untuk menerima hal-hal yang baik dan kemudian menjalankannya kebaikan itu bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.